Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, dokter. Kami dari SGD A5 akan mempresentasikan mengenai vaccination in elderly. Berikut adalah anggota SGD kami. Urgensi. Terjadi penurunan fungsi imun, meningkatkan kerentanan lansia terhadap infeksi, risiko yang tinggi. Kematian COVID meningkat hampir 2 kali lipat per dekade usia. Risiko hampir 5 kali lipat lebih tinggi dengan komorbiditas. Efektivitas dan keamanan. Efektivitas tinggi vaksin mRNA 91-94% efektif pada lansia, mengurangi hospitalisasi hingga hampir 97%. Dosis booster. Dosis keempat, menurunkan infeksi 2 kali lipat dan penyakit berat hingga hampir 5 kali lipat. Profil keamanan baik, reaksi sistemik lebih jarang pada lansia. Resiko miokarditis juga sangat rendah dibanding dengan dewasa muda. Cakupan dan dampak. Disparitas global, cakupan 10 hingga 90% dengan kesenjangan besar antara negara kaya lawan negara miskin. Dampak nyata, peningkatan. Cakupan 10 hingga 15% dapat menurunkan mortalitas hingga 50%. Contoh nyata, Hong Kong dengan cakupan 76% lawan Singapura dengan cakupan 95%, memiliki mortalitas COVID-19 hingga 10 kali lipat lebih tinggi. Masalah. Satu, bagaimana efektivitas vaksin COVID-19 dan strategi peningkatan cakupan vaksinasi pada lansia. Dua, apa dampak keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 pada lansia. Tujuan penelitian, mengidentifikasi efektivitas dan strategi peningkatan cakupan vaksinasi pada lansia. Mengevaluasi keamanan dan efektivitas vaksin COVID-19 pada populasi lansia. Manfaat penulisan. 1. Manfaat teoritis. Menambah pemahaman tentang vaccination in elderly menjadi referensi dalam memahami uji klinis penggunaan vaksin pada lansia. 2. Manfaat praktis. Membantu tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi berbasis bukti kepada lansia mengenai pentingnya vaksinasi, meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan mengenai strategi yang efektif mengatasi eksistensi vaksin pada populasi lansia. 3. Membantu mengoptimalkan regimen vaksinasi untuk memberikan perlindungan maksimal pada sistem imun yang mengalami penurunan. Manfaat penelitian menjadi dasar penelitian lebih lanjut mengenai vaksinasi pada lansia. Adapun jumlah studi dan partisipan. Berbagai studi menunjukkan bahwa tingkat cakupan dan efektivitas vaksinasi pada lansia dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan biologis. Gursoy pada tahun 2021 menemukan rendahnya cakupan vaksinasi di Turki akibat kurangnya edukasi, persepsi negatif terhadap vaksin, dan akses layanan kesehatan yang terbatas. Aderio pada tahun 2023 menekankan pentingnya kepercayaan terhadap institusi, pengaruh keluarga, dan komunikasi dalam pengambilan keputusan vaksinasi. Dari sisi keamanan, Santos pada tahun 2001 menunjukkan bahwa sebagian besar kejadian ikutan pasca imunisasi pada lansia bersifat ringan. Studi Wong pada tahun 2029 dan Goncalves Mendes pada tahun 2019 menunjukkan bahwa aktivitas fisik dan suplementasi vitamin D dapat meningkatkan respon imun terhadap vaksin. Sementara itu, uji klinis oleh Giamarellos Bourbulis pada tahun 2020 menunjukkan potensi vaksin BCG dalam mengurangi resiko infeksi secara signifikan pada lansia. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan multidimensional dalam tingkatkan cakupan dan efektivitas vaksinasi pada populasi lanjut usia. Menganalisis distribusi geografis dan demografis sangat penting untuk mengidentifikasi tren global, kesenjangan regional, maupun tantangan yang spesifik pada suatu demografi atau suatu daerah. Setiap daerah memiliki sistem kesehatan, kebijakan vaksinasi, sikap kultural, dan struktur demografi yang berbeda yang mempengaruhi efektivitas vaksinasi pada lansia di setiap daerah. Studi yang dikaji dalam review ini menjangkau beberapa daerah geografi dengan mayoritas berada di Eropa. Rangkuman lokasi geografis dan demografis dapat dilihat pada tabel 2T1T2T1. Influenza menyebar melalui droplet saluran napas dan menyebabkan gejala seperti demam, batuk kering, mialgia, dan sakit kepala biasanya 5 hingga 7 hari. Komplikasi utamanya adalah pneumonia yang bisa fatal pada lansia akibat immunosenescence. Vaksinasi influenza tahunan seperti IIV3HD, IIV4 adjuvant, dan RIV terbukti menurunkan resiko infeksi hingga 75%, serta mengurangi hospitalisasi dan mortalitas. Rute pemberian intradermal meningkatkan imunogenisitas bahkan pada dosis standar 15 mikrogram hemaglutinin. Pneumococcus menyebar melalui droplet, mengkoanestesi saluran napas atas, dan menyebabkan pneumonia.
Vaksin PCV 20, 21, atau 15 diikuti PPSV 23 di atas 1 tahun direkomendasikan untuk lansia yang belum pernah divaksinasi. Jika sudah pernah mendapat PCV 13 atau PPSV 23, vaksin PCV 20 atau 21 diberikan 5 tahun setelahnya. PCV menginduksi imunitas T-independent dan memori imun, sementara PPSV 23 bersifat T-independent dengan proteksi cepat, tapi tanpa memori imun. Vaksinasi menurunkan risiko kematian 30 hari hingga 42% dan penting untuk mencegah komplikasi berat pada lansia. Baik, selanjutnya saya akan membahas efektivitas vaksin COVID-19 dalam mencegah infeksi dan juga kematian, khususnya pada kelompok lansia. Lansia memiliki risiko tinggi terhadap COVID-19 karena sistem imun tubuh mereka menurun akibat usia dan adanya penyakit penyerta. Sehingga kondisi ini menyebabkan mereka lebih rentan terinfeksi dan mengalami komplikasi serius, meski efektivitas vaksin sedikit menurun akibat penurunan imunitas atau immunosenescence. Studi menunjukkan bahwa vaksin tetap memberikan perlindungan penting, bahkan sejak dosis pertama, namun pemberian 2 dosis atau lebih jauh lebih efektif dan pemberian 3 dosis terbukti meningkatkan pembentukan antibodi secara signifikan. Dari 3 jenis vaksin COVID-19, vaksin nucleic acid terutama mRNA terbukti paling efektif mencegah infeksi dan juga kematian. Jenis ini juga paling banyak diproduksi karena efisien dan murah meskipun memiliki risiko efek samping yang sedikit lebih tinggi. Efek samping yang umum terjadi di antara nyeri suntikan dan juga sakit kepala, sementara efek berat seperti emboli paru jarang terjadi dan belum terbukti memberikan efek yang secara langsung terhadap vaksin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai imunogenitas COVID-19 pada lansia. Seiring bertambahnya usia, sistem imun dapat menurun. Hal ini disebut immunosenescence. Hal ini dapat membuat vaksin COVID-19 kurang efektif pada lansia apabila disertai dengan penyakit komorbid seperti hipertensi. Walaupun kadar antibodi awal pada lansia lebih rendah, studi menunjukkan bahwa sel T mereka masih bisa merespon SARS-CoV-2 dengan baik. Bahkan setelah 3 hingga 6 bulan, kadar antibodi dapat meningkat menunjukkan kemampuan adaptif imun masih bekerja. Vaksin mRNA menghasilkan antibodi tinggi, namun dapat menimbulkan demam ataupun kelelahan. Hal ini dapat mengganggu bagi lansia yang kondisinya lemah. Di sisi lain, vaksin seperti CoronaVac lebih aman meskipun respon antibodinya tidak setinggi mRNA. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan efektivitas, yaitu dengan strategi booster heterolog. Karena kondisi lansia yang berbeda-beda, strategi vaksinasi perlu disesuaikan, sehingga kedepannya penting untuk mengembangkan vaksin khusus lansia yang lebih efektif dan aman. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai intervensi edukasi, leaflet, video, dan media massa. Intervensi edukasi berperan penting dalam meningkatkan pengetahuan, kesiapan, dan efikasi diri lansia terhadap vaksinasi. 3 media utama yang kita gunakan yaitu leaflet, video edukasi, dan media massa. Yang pertama, leaflet. Leaflet memberikan informasi tertulis yang mudah dipahami dan dapat dibaca oleh para lansia maupun keluarganya, berisi manfaat vaksin, jadwal, serta klarifikasi mitos. Yang kedua, video edukasi. Ini menyajikan penjelasan audio visual, testimoni lansia, dan edukasi dari tenaga kesehatan yang efektif, serta mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan. Sementara itu, media massa seperti radio, televisi, dan surat kabar lokal mampu menyebarkan pesan secara luas dan berulang, melibatkan tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran kolektif dan menangkal misinformasi. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan terbukti efektif dalam mendorong penerimaan vaksinasi. Baik, perkenalkan nama saya Darni Hambejaya dengan 3 digit terkes 103. Meningkatkan vaksinasi pada lansia sangat penting karena mereka mudah terkena penyakit berat seperti COVID-19. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui konseling medis. Petugas kesehatan perlu menjelaskan manfaat vaksinasi dengan bahasa yang mudah dimengerti. Keluarga juga sebaiknya dilibatkan agar bisa membantu meyakinkan lansia untuk mau divaksin. Selain itu, lokasi vaksinasi harus mudah dijangkau, misalnya dibuat di tempat umum yang dekat dan nyaman bagi lansia. Strategi lain yang efektif adalah jemput bola, yaitu petugas mendatangi langsung rumah atau lingkungan tempat tinggal lansia. Cara ini sangat membantu, terutama bagi lansia yang sulit berjalan jauh. Dengan vaksinasi yang lebih dekat dengan mudah, diharapkan lebih banyak lansia yang ikut serta. Pemeriksaan dan evaluasi juga perlu dilakukan secara rutin agar program berjalan baik dan mencapai target yang diinginkan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi peningkatan cakupan vaksinasi pada lansia menggunakan sistem pengingat. Strategi ini dapat dilakukan menggunakan sistem pengingat seperti SMS, email, dan surat fisik. SMS merupakan metode yang paling efektif dan paling banyak digunakan. Contohnya di Taipei, penggunaan SMS berbasis Health Belief Model berhasil meningkatkan vaksinasi booster COVID-19 pada lansia sebesar 38% dalam waktu 5 minggu.
Secara umum, SMS juga terbukti meningkatkan cakupan vaksinasi dengan resiko rasio sebesar 1,09. Sementara itu, email memang belum banyak diteliti, tetapi tetap memiliki potensi yang besar. Email mampu menyampaikan informasi yang lebih lengkap, fleksibel, dan berbiaya yang lebih rendah. Meski buktinya masih terbatas, email dapat menjadi pelengkap strategi komunikasi multikanal, terutama bagi lansia yang sudah terbiasa dengan teknologi digital. Untuk lansia yang kurang responsif terhadap media digital, surat fisik seperti kartu pos masih menjadi strategi yang relevan dan efektif. Sebuah studi di Louisiana menunjukkan pengiriman kartu pos ke lebih dari 200.000 lansia dapat meningkatkan cakupan vaksin untuk influenza, pneumonia, dan lainnya. Peningkatannya memang tidak besar, tetapi tetap signifikan secara statistik. Jadi, kombinasi SMS, email, dan surat fisik penting untuk menjangkau lansia dari berbagai latar belakang dan tingkat akses terhadap teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh biaya dalam vaksinasi gratis dan subsidi terhadap cakupan. Aspek finansial menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan akses vaksinasi lansia. Di negara dengan biaya vaksin tinggi, cakupan cenderung rendah, terutama di wilayah berpenghasilan menengah dan rendah. Namun, data menunjukkan bahwa subsidi dan program vaksinasi gratis sangat efektif. Di Jepang, subsidi vaksin pneumokokus meningkatkan cakupan dari 10% menjadi lebih dari 50% dalam 5 tahun. Korea Selatan juga sukses dengan program vaksin gratis sejak 2005. Yang secara signifikan menaikkan cakupan dan menurunkan angka rawat inap. Negara-negara Eropa mengintegrasikan vaksinasi dalam layanan dasar melalui asuransi sosial, berbeda dengan wilayah Amerika Latin dan Asia Tenggara yang masih menerapkan sistem bayar mandiri, menyebabkan kesenjangan cakupan. Menurut Meredith Armstrong, vaksinasi influenza pada lansia justru menghemat biaya sistem kesehatan dengan cost effectiveness hanya $14.000 per quality adjusted life year. Maka, subsidi vaksin bukan hanya meningkatkan kesetaraan, tapi juga berdampak besar secara ekonomi dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil dari efek samping lokal dan juga sistemik. Efek samping lokal sendiri adalah efek yang muncul di area sekitar bekas penyuntikan. Reaksi yang biasanya muncul di area ini adalah sakit atau nyeri, disertai dengan eritema atau kemerahan, serta adanya pembengkakan ringan. Reaksi ini biasanya muncul sekitar 1 hingga 2 hari dan dapat membaik tanpa adanya perlakuan khusus. Selain efek samping lokal, ada juga efek samping sistemik yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh secara menyeluruh. Efek samping sistemik yang dapat dialami oleh lansia yaitu ada kelelahan, nyeri otot, dan juga sakit kepala. Ada juga beberapa keluhan lainnya seperti mual, muntah, diare, dan juga demam tinggi yang dapat muncul. Namun hal ini angkanya sangat kecil dan juga tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis risiko dan manfaat klinis vaksinasi. Vaksinasi memiliki peran yang penting dalam melindungi lansia dari penyakit infeksi. Vaksin terbukti dapat mengurangi angka kesakitan, rawat inap, dan kematian, serta menekan biaya perawatan kesehatan dan mengurangi resistensi antibiotik karena mencegah infeksi sekunder. Secara ekonomi, vaksinasi juga efektif. Vaksin influenza jenis quadrivalen lebih menguntungkan dibandingkan trivalen karena mampu mengurangi beban penyakit dan biaya jangka panjang pada lansia. Meskipun ada kekhawatiran soal efek samping, vaksin umumnya aman digunakan untuk lansia. Efek samping yang muncul seperti nyeri di tempat suntikan, kelelahan, atau sakit kepala biasanya ringan dan bersifat sementara. Secara keseluruhan, manfaat klinis vaksinasi pada lansia jauh melebihi resikonya dan dapat menjadi langkah yang krusial dalam menjaga kualitas hidup mereka. Akan menjelaskan mengenai vaksin yang dapat diberikan kepada lansia, seperti influenza dengan 1 dosis setiap tahun, herpes zoster 2 dosis, tetanus booster setiap 10 tahun, kemudian COVID-19 sesuai dosis dan booster terbaru, RSV 1 dosis untuk lansia lebih dari 75 tahun, hepatitis A 2 dosis bagi yang belum pernah divaksinasi, hepatitis B 2 hingga 3 dosis dan belum divaksinasi, meningokokus 1 atau lebih dosis, varicella 2 dosis jika belum terinfeksi, dan HPV 2 hingga 3 dosis.
Selanjutnya, pada bagian ini saya akan membahas interpretasi efektivitas strategi dan juga vaksinasi. Vaksinasi pada lansia menjadi tantangan tersendiri karena adanya perubahan imunologis akibat proses penuaan atau immunosenescence. Hal ini menyebabkan efektivitas vaksin yang menurun sehingga dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan kekebalan tubuh lansia. Sehingga beberapa strategi yang dikembangkan meliputi peningkatan dosis vaksin, penggunaan vaksin multivalen, penambahan adjuvan, serta pemberian booster secara terjadwal. Contohnya adalah penerapan vaksin Shingrix untuk herpes zoster yang mengandung adjuvan AS01B yang efektif bahkan pada pasien dengan sistem imun tubuh lemah seperti penderita HIV. Meski strategi vaksinasi terus berkembang, tantangan di masa depan, utamanya studi pada saat ini lebih fokus pada efisiensi pemberian vaksin itu sendiri, belum pada penanganan immunosenescence pada kelompok lansia. Padahal pengoptimalan respon imun melalui interaksi antara APC dan juga T-cell penting untuk menciptakan perlindungan jangka panjang. Sehingga dapat disimpulkan, peningkatan efektivitas vaksin lansia akan terus diupayakan melalui inovasi dan juga riset demi peningkatan kualitas hidup dan juga mencegah infeksi serius lebih lanjut. Adapun keterbatasan studi yang dikaji, misalnya desain cross-seksional, hanya menangkap data satu waktu, tidak dapat menentukan sebab akibat atau perubahan perilaku jangka panjang. Selanjutnya, keterbatasan sampel dan generalisasi. Sampel geografis terbatas, misalnya pada Turki dan Brazil, dan ukuran kecil, hasil sulit digeneralisasikan ke populasi lansia global. Lalu, bias data self-report, rentan terhadap bias memori dan pelaporan sosial, terutama dalam studi kualitatif dan survei. Selanjutnya, variasi definitif dan pengukuran. Ketidakkonsistenan dalam definisi efektivitas vaksin, efek samping, atau aktivitas fisik mempersulit perbandingan antar studi. Lalu durasi follow-up yang pendek. Studi eksperimental sering memiliki masa tindak lanjut terbatas, belum mengevaluasi efek jangka panjang vaksin. Selanjutnya, confounding dan variabel tidak terkontrol. Faktor seperti komorbiditas, status gizi, dan aktivitas fisik tidak selalu dikontrol secara memadai. Dan yang terakhir, keterbatasan meta-analisis. Ini terpengaruh oleh kualitas dan keberagaman studi primer. Risiko bias publikasi tetap ada. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai implikasi untuk kebijakan kesehatan dan praktik lapangan. Vaksinasi lansia perlu menjadi prioritas kebijakan kesehatan nasional karena tingginya risiko infeksi dan kematian. Pemerintah harus menjamin akses vaksin melalui program gratis ataupun subsidi yang disertai dengan edukasi efektif berbasis media cetak, video, dan juga media massa. Keterlibatan keluarga dan tokoh masyarakat serta tenaga kesehatan sangat penting dalam membangun kepercayaan dan menjangkau lansia yang sulit mengakses layanan. Sistem pengingat seperti SMS dan surat perlu diintegrasikan, sementara pelaporan efek samping harus diperkuat untuk menjamin keamanan. Pendekatan berbasis komunitas, integrasi dengan pengelolaan penyakit kronis, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam peningkatan cakupan vaksinasi lansia. Jadi selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya sendiri yakni vaksinasi pada lansia merupakan langkah penting untuk melindungi mereka dari infeksi dan meningkatkan kualitas hidup. Mengingat penurunan fungsi imun akibat dari immunosenescence, meskipun respon imun menurun, vaksin seperti influenza, pneumokokus, herpes zoster, dan COVID-19 terbukti efektif menurunkan risiko rawat inap dan kematian. Nah, selain itu juga strategi edukasi, konseling, pengingat, serta penyediaan vaksin gratis atau bersubsidi berhasil meningkatkan cakupan dari vaksinasi. Efek samping dari vaksinasi ini umumnya ringan, namun pemantauan pasca imunisasi tetap penting. Keberhasilan dari program ini membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat. Selanjutnya ada saran. Di mana saran di sini yang pertama bagi peneliti. 1. Diperlukan lebih banyak penelitian yang berfokus pada peningkatan efektivitas vaksin untuk lansia, termasuk inovasi dalam formulasi vaksin merupakan penggunaan adjuvan khusus. Selain itu, studi terkait pendekatan vaksinasi yang dipersonalisasi sesuai kondisi kesehatan masing-masing lansia sangat diperlukan di masa mendatang. Selanjutnya untuk tenaga kesehatan, 1. Tenaga kesehatan diharapkan dapat memberikan edukasi yang jelas, mudah dimengerti dan persuasif kepada lansia serta keluarganya mengenai pentingnya dari vaksinasi ini sendiri. Nah, selanjutnya juga diperlukan pedoman vaksinasi yang lebih terstruktur, khususnya bagi lansia yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi fisik yang lemah. Nah, bagi masyarakat sendiri, terutama keluarga, diharapkan aktif dan untuk memberi dukungan dan membantu lansia dapat dalam memperoleh vaksinasi. Nah, peningkatan kesadaran akan pentingnya vaksinasi pada lansia dapat menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan ramah terhadap kebutuhan usia lanjut.
Sekian presentasi dari SGD kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.